Halo Gunners semua, berjumpa lagi dan lagi dengan The Gunners Indonesia. Kali ini kami sudah menyiapkan berita terupdate seputar Arsenal FC untuk kalian semua. Selamat menyaksikan! Presiden Lazio tunggu perang harga Arsenal dan Manchester United. Sergej Milinkovic-Savic terlihat mapan di Lazio akhir-akhir ini. Meski demikian, tampaknya bakal ada perubahan drastis di kubu Lazio seiring mencuatnya ketertarikan Arsenal dan Manchester United. Menurut Il Messaggero, Presiden Lazio Claudio Lotito menunggu Arsenal dan Manchester United berperang harga untuk Milinkovic-Savic. Lotito menginginkan gelandang berpaspor Serbia itu dibeli dengan harga 60 juta euro. Namun, Manchester United dan Arsenal tidak sendiri. Juventus tiba-tiba bergabung meramaikan perburuan Milinkovic-Savic seusai Paul Pogba di backup cedera. Kendati demikian, Bianconeri dirasa sulit untuk ikut berperang harga untuk transfer sang pemain. Milinkovic-Savic sendiri masih terikat kontrak dengan Lazio hingga Juni 2024. Jika tidak ada klub yang memenuhi harga yang diminta, Lotito akan mempertimbangkan untuk mempertahankan pemain di 2022-2023. Roy Keane sebut Arsenal masih terlalu lemah. Mantan pemain Manchester United, Roy Keane, menganggap jika mentalitas Arsenal masih belum terbentuk. Baginya, Arsenal musim lalu menunjukkan betapa mereka sangat lemah. Arsenal membuang kesempatan finish 4 besar saat kalah dari Tottenham dan Newcastle United di pekan ke-36 dan 37. Gabriel Jesus dan Alexander Zinchenko memang datang musim panas ini dan menyuntikkan mental juara. Namun, itu tak akan menghilangkan kelemahan Arsenal, khususnya di lini belakang. Cara mereka menuntaskan musim lalu itu adalah sebuah kemunduran besar. Arsenal seharusnya bersaing untuk 4 besar. Jadi kegagalan itu dan finish di belakang Tottenham adalah sebuah pukulan telak. Ungkap Roy Keane kepada Skybet. Masih ada kelemahan di tim ini. Oke, mereka masih muda dan terkadang dibutuhkan pemain-pemain berpengalaman untuk menuntaskan tugas di laga-laga besar. Tapi ada kelemahan di antara mereka, termasuk dua bek tengahnya. Mereka tak meyakinkan, tambahnya. Galatasaray akan kontrak Lucas Torreira dengan pembelian permanen. Teka-teki masa depan Lucas Torreira hampir terjawab. Fabrizio Romano melaporkan bahwa Arsenal telah menerima tawaran resmi dari klub Turki Galatasaray. Negosiasi kontrak bukan secara pinjaman. Klub raksasa Turki itu memberikan proposal pembelian permanen. Arsenal memang ingin melepas Torreira karena tidak masuk dalam skema permainan Arteta. Kontraknya di Arsenal pun menyisakan 1 tahun lagi. Mereka juga dilaporkan akan segera menerima tawaran Galatasaray. Saat ini hanya tinggal menunggu keputusan dari Torreira itu sendiri. Apabila Torreira sepakat dengan kontrak yang ditawarkan, maka finalisasi transfer dapat segera dilanjutkan ke tahap akhir. Brendan Rodgers desak Arsenal segera berikan proposal resmi. Arsenal sampai detik ini belum mengajukan tawaran resmi untuk Youri Tielemans. Hal inilah yang kemudian disoroti oleh Brendan Rodgers selaku manajer Leicester. Rodgers mengatakan bahwa The Gunners harus segera mengajukan tawaran formal apabila mereka benar-benar serius ingin membawa Tielemans ke Emirates Stadium. Ada kemungkinan. Namun sampai saat ini tidak ada hal yang bisa kami katakan lagi soal dirinya karena kami belum mendapatkan tawaran resmi dari klub manapun. Ucap Rodgers dikutip dari Metro. Dengan jendela transfer yang menyisakan 1 bulan lagi, Rodgers juga perlu untuk merekrut gelandang baru pengganti Tielemans kelak apabila sang pemain benar-benar pergi. Tentu saja hal tersebut ada dalam pikiran kami andai skenario itu terjadi. Meski begitu, dia tidak memaksa kami atau pihak lain untuk terburu-buru menuntaskan situasi ini, tutup Rodgers. Arsenal akan pinjamkan Marquinhos terlebih dahulu.
Winger baru Arsenal Marquinhos diklaim akan meninggalkan Arsenal dengan status pinjaman di musim panas ini. The Mirror melaporkan bahwa Arsenal ingin memberikan kesempatan pada Marquinhos agar bisa mendapatkan menit bermain reguler di klub lain. Meski menunjukkan potensi besar, Marquinhos diharapkan bisa seperti William Saliba yang telah menikmati 3 masa peminjaman yang sukses di Ligue 1. Laporan tersebut tidak menyebutkan di mana klub tujuan Marquinhos nantinya. Namun, pemain berusia 18 tahun itu akan menjadi pemain dengan status pinjaman sampai dirinya dianggap siap untuk masuk ke tim utama Arsenal. Hal ini dinilai wajar karena tidak semua pemain yang datang dari Brasil di usia 18 tahun dapat memiliki dampak yang sama seperti Gabriel Martinelli. Nicolas Pepe dilaporkan tertarik pindah ke Newcastle. Pemain sayap Arsenal Nicolas Pepe akan tertarik untuk pindah ke Newcastle musim panas ini. Menurut orang dalam transfer Dean Jones dikutip dari Football London, penyerang Pantai Gading itu telah dikaitkan dengan pintu keluar di jendela transfer setelah berjuang untuk membuat kesan sejak kesepakatan rekor klubnya dari Lille. Berbicara kepada Give Me Sport, Jones mengatakan, "Saya pikir klub papan tengah tertarik padanya, tetapi saya tidak berpikir dia tertarik bermain di level Liga Premier itu. Meskipun Newcastle akan menariknya karena mereka akan menantang untuk 6 teratas," kata Jones. PP menjadi rekor pembelian Arsenal pada 2019 saat diberi dari Lille seharga 72 juta pound. Tapi dia gagal memenuhi ekspektasi di Emirates Stadium dengan sejauh ini baru membuat 27 gol dan 21 assist dari 112 penampilan. Nah, itulah tadi kumpulan berita menarik dan terupdate seputar Arsenal FC. Simak terus ya berita terupdate lainnya dari The Gunners Indonesia. See you!